الله لا إله إلا هو الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Masya Allah, berikut ini, terdapat ada 5 ilmuwan dunia, langsung bersyahadat masuk Islam. Saat penelitian semuanya terjawab dalam Al-Quran, merupakan suatu bukti nyata, yang membuat para ilmuwan itu tunduk dan nyatakan kebenaran Islam. Seperti dilansir dari channel YouTube Islam Populer, sejumlah ilmuwan yang telah meneliti beberapa kasus dan menemukan bahwa ternyata Al-Quran lebih dulu menyebutkan hal tersebut maka mereka akhirnya masuk Islam. Kita ketahui ilmuwan adalah orang yang kompeten di suatu bidang. Ilmuwan identik dengan penelitiannya. Tak jarang penelitian-penelitian itu memberikan pengetahuan baru atau memberikan pencerahan kepada orang lain atau bahkan untuk penelitinya sendiri. Penasaran siapa saja ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian? Ini dia penjelasannya. Dirangkum sripoku.com dan Dunia Mualaf. Yang pertama ini, ia bernama Karner NASA. Mantan pejabat Amerika Serikat ini juga masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Karner kemudian meneliti fenomena mencium Hajar Aswad. NASA menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Menurutnya, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah. Tingkat suhunya sedang, tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi, dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Ia menyayangkan kelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya. Yang kedua yaitu Tegatat Tejasen. Tegatat Tejasen adalah ilmuwan Thailand dari bidang anatomi. Tegatat Tejasen masuk Islam dalam penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan yakni epidermis, dermis dan cut-cutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada dalam ayat Al-Quran. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Surat An-Nisa ayat 56. Tanggal 3 November tahun 1983 adalah hal bersejarah bagi Tegatat karena pada hari itu dia mengucap kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi, dan memberitahukan hal layak umum bahwa ia masuk Islam. Yang ketiga yaitu seorang ilmuwan bernama Masaru Emoto. Masaru Emoto adalah seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang. Pada tahun 2003 peneliti Masaru Emoto melakukan penelitian dan mengungkapkan adanya suatu keanehan terhadap suatu sifat air. Ia menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari 2000 buah foto kristal air terdapat di dalam buku Message from Water, pesan dari air, yang dikarangnya sebagai pembuktian kesimpulannya sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan. Ketika 500 orang berkonsentrasi memusatkan pesanan peace di depan sebotol air, kristal air tadi mengembang bercabang-cabang dengan indahnya. Dan ketika diuji dengan dibacakan doa Islam, kristal bersegi 6 dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Maha suci Allah yang telah mencipta makhluk yang bernama air ini. Sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling setia dan amat peka sekali dalam menjalankan perintah Tuhannya. Firman Allah, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang keempat ia bernama Keith Moore. Keith Moore adalah Presiden AACA, American Association of Clinical Anatomy,
antara tahun 1989 dan 1991. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Daley II, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi dan siswa seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Keith Elmore. Lalu sang profesor melihatnya dan berkata, tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Surat Al-Mukminun ayat 13 dan 14. Yang kelima, Leopold Werner von Ehrenfels namanya. Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater serta sekaligus neurologi berkebangsaan Austria, serta agama saat sebelum Islam yaitu Kristen. Dari remaja dia sudah banyak mendapatkan kejanggalan dalam agama Kristen. Pada akhirnya ia mempelajari Islam. Satu di antara yang ia cermati yaitu mengenai kewajiban wudhu saat sebelum melakukan sholat, serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah jima dengan istri, serta dalam agama Kristen tidak ada ketentuan bersuci seperti ini. Bahkan juga orang Kristen, tuturnya, walaupun dalam kondisi junub, habis bersetubuh dengan istri tanpa mandi, langsung pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Prof. Leopold Werner von Ehrenfels menemukannya sesuatu yang mengagumkan pada wuduk dan mandi hadas besar. Ia menyampaikan satu kenyataan yang amat mengagetkan, kalau pusat-pusat saraf yang paling sensitif dari tubuh manusia nyatanya ada di bagian dahi, tangan, serta kaki. Pusat-pusat saraf itu amat peka pada air segar. Dari sini ia temukan hikmah di balik wudhu yang membersihkan pusat-pusat saraf itu. Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudhu bukan sekedar milik serta rutinitas umat Islam, namun untuk umat manusia secara keseluruhan, dengan selalu membersihkan air segar pada pusat-pusat saraf itu, memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat syarafnya. Selanjutnya, Leopold memeluk agama Islam serta merubah nama menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels. Setiap perintah Allah, jelas mempunyai hikmah kebaikan di baliknya. Renungkan kalau wudhu yaitu ritual pengkondisian semua segi hidup, dari mulai psikologis dan fisiologis. 5 panca indera, harus terkena seluruh tanpa kecuali disapu oleh air wudhu. Mata, hidung, telinga dan semua kulit tubuh. Ini benar-benar mengagumkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga perjalanan mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.